warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Randes di minggu lalu dengan 2 soal. Langsung aja, soal pertama, menurut saya sendiri, pembelajaran PKN di perguruan tinggi sangat penting. Kenapa? Karena pembelajaran apapun yang dilakukan di perguruan tinggi adalah metode pembelajaran berkelanjutan. Pembelajaran PKN yang dilakukan di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pembelajaran yang dilakukan sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah akhir atau SMA. Dengan rentang waktu yang cukup lama dan banyaknya materi yang sudah dipelajari sebelumnya, membuat pembelajaran di perguruan tinggi menjadi luas dan lebih berbobot. Dengan hal tersebut, tuntutan dan metode sudah berbeda dari sebelumnya, dan tentu harapan dari selesainya pembelajaran PKN tersebut juga berbeda. Apa yang dipelajari sebelumnya diulang kembali, model, pemahaman tugas yang berbeda dari sebelumnya, sehingga hasil yang didapat berbeda pula. Itu tadi pendapat dari soal pertama yang diberikan oleh Pak Randes. Dan untuk pendapat yang kedua, menurut saya pribadi, sejauh yang saya tahu tentang identitas nasional NKRI adalah bahasa, budaya, Pancasila, hewan atau tumbuhan, dan makanan khas yang dimiliki Indonesia. Identitas nasional adalah sebuah kebiasaan atau hal yang merupakan ciri khas dari sebuah negara. Dan setiap negara memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan negara-negara tersebut. Dengan ciri khas di masing-masing daerah yang ada di Indonesia, yang tentunya berbeda membuat sikap dan sifat nasionalisme yang lebih kuat. Karena sadar akan perbedaan yang ada dan tidak dapat memaksakan kehendak, lalu muncullah gerakan-gerakan yang menjelaskan pemahaman tentang nasionalisme, yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat toleransi yang cukup baik. Ditambah lagi dengan salah satu semboyan bangsa yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Dengan salah satu semboyan tersebut, sama-sama kita ketahui bahwa paham nasionalisme sudah terbangun sejak dini di pribadi masing-masing dan kemudian dibangun atau diasah kembali sampai kita dewasa. Dan itu tadi pendapat yang dapat saya sampaikan. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan. Bertanya. Silakan Mbak Ahni. Baik, bertanya. Apa saja tuntutan dan tujuan yang harus dicapai melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, khususnya di tingkat perguruan tinggi? Ulangin Mbak Ahni. Pertanyaannya, apa saja tuntutan dan tujuan yang harus dicapai dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, khususnya di tingkat perguruan tinggi? Oh iya, bisa diterima. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bertanya. Izin bertanya. ya, Mbak Nadia. Untuk Mbak Nadia dipersilahkan. Berbicara tentang identitas nasional, apa saja yang menjadi iya Mbak Fani, berbicara tentang identitas nasional, apa saja yang menjadi identitas di Provinsi Lampung yang bisa membedakannya dengan provinsi lain di Indonesia? Apakah jelas Mbak? Iya, jelas Mbak. Terima kasih. Oke, sama seperti teman-teman yang lain, saya juga hanya akan membuka 2 pertanyaan. Untuk jawaban dari Mbak Ahni,
Iya, Mbak Fani. Apa saja tuntutan dan tujuan yang harus dicapai dari pembelajaran PKN di perguruan tinggi? Menurut yang saya pahami, program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus atau mempunyai tujuan dan searah dengan pendidikan ke masa depan dan internal bangsa Indonesia itu sendiri. Pembelajaran program pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mencapai beberapa tujuan. Salah satunya yaitu mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai atau moral, etika, dan religius karena kita belajar tentang kewarganegaraan itu sendiri. Bagaimana Mbak Ahmi? Baik, Mbak Fani. Jawabannya bisa diterima, cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Dan untuk pertanyaan kedua yaitu pertanyaan dari Mbak Nadia. Ya, Mbak. Yang bunyi pertanyaannya, identitas nasional yang membedakan Provinsi Lampung dengan provinsi lain di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, di Provinsi Lampung terdapat perbedaan-perbedaan atau identitas yang menjadi tolak ukur perbedaan yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Salah satunya yaitu Menara Siger yang letaknya ada di Pulau Bakauni. Saat kita ingin menyeberang ke Pulau Jawa kan pasti kita semua melihat ada Tugu Siger atau Menara Siger. Terus yang kedua tentu tarian daerah di khas Lampung yang biasanya untuk tari penyambutan, tari sembah atau tari sigi pengutan, kemudian tari cetik melinting dan tari bedana. Serta masih banyak lagi sih sebenarnya contoh-contoh dari tarian khas dari Provinsi Lampung. Dan yang terakhir, yang pasti setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing yaitu makanannya. Dan yang menjadi ciri khas Provinsi Lampung tentu pertama adalah seruit. Sambal khas dari Provinsi Lampung yang membedakan sambal dengan sambal-sambal dari provinsi lain. Yang kemudian yaitu dodol, ada lagi yaitu keripik pisang dan kerupuk kemplang. Bagaimana Mbak Nadia? Baik Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Saya akhiri. Nun wal qalam wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.